Oke, jadi pada saat kita sekarang nih memasuki era baru, jadi misalnya mulai memasuki tahun baru, sebaiknya kita melakukan yang namanya evaluasi keuangan akhir tahun. Nomor 1, checklist yang harus kita miliki adalah seberapa sih banyak penambahan aset yang kita miliki. Nah, ini penting banget. Nomor 2, seberapa banyak pinjaman yang berhasil kita bayar atau kita lunasi. Checklist yang ketiga adalah bertanya pada diri sendiri, dana darurat kita udah seperti apa ya? Karena biasanya dana darurat kan sering kepakai. Nggak apa-apa, memang seperti itu, tetapi kita isi lagi supaya untuk tahun berikutnya kita siap dengan dana darurat yang ideal. Nah, yang keempat, kita penting banget untuk sebenarnya mengetahui, oh ini kita tuh sebenarnya udah melaksanakan tujuan-tujuan keuangan nggak sih? Karena namanya tujuan-tujuan keuangan itu akhirnya tercapai nggak sih? Itu yang penting banget nih. Karena kalau misalnya enggak, kita tuh kayak bikin tujuan-tujuan dan rencana, tetapi terus blur aja gitu loh. Kita nggak tahu ini sebenarnya tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai pun alasannya kenapa? Itu perlu kita cari tahu tuh alasannya kenapa. Dan yang terakhir, ini sering banget aku tanyain. Sudah bersyukur belum? Karena biasanya nih orang tuh kalau udah ini cuma aduh gue belum ini, belum segala macam, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lupa bahwa oh ternyata kita sebenarnya udah banyak banget loh dapat selama selama setahun belakangan ini, sehingga di tahun berikutnya kita tuh jadi tahu nih, oke, resolusi-resolusi apa nih yang sebaiknya kita tetapkan untuk tahun berikutnya. Punya tujuan. Tujuan ini membuat kita memiliki arah pada saat kita mengelola penghasilan yang kita miliki. Tanpa kita memiliki tujuan, kemungkinan besar kita tuh akan menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang mungkin tidak kita sukai atau tidak meaningful untuk keluarga kita. Yang pertama, dana darurat nih. Ini luar biasa penting. Nomor 2, dana untuk persiapan anak. Misal saat ini lagi berusaha hamil atau misalnya mau hamil anak kedua, nah ini harus di-prepare. Yang ketiga, sebaiknya kita punya dana pendidikan untuk anak-anak kita. Kuncinya sesuaikan selalu dengan kemampuan dan kondisi finansial kita masing-masing. Yang keempat, sebisa mungkin kita punya rumah tinggal, millennial parents. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk juga tetap memiliki tujuan mensiasat masa depan. Nanti mau ngapain nih di masa tidak produktif kita, supaya kita ingat untuk juga mengalokasikan keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Nomor 1, itu kita harus banget nih untuk melunasi utang. Jadi aku tuh sering bilang kalau mana sih yang lebih penting ya, ngelunasin utang dulu atau investasi dulu. Sebetulnya yang paling utama itu adalah melunasi utang dulu. Setelah utang kita lunas yang konsumtif loh ya, kemudian kita prepare dana darurat, cukup punya 3 kali pengeluaran rutin bulanan dulu, jadi nggak usah sampai ideal juga nggak apa-apa, baru kita start investment. Jadi urutan ini jangan sampai dihilangkan. Kenapa? Karena kalau tanpa kita punya dana darurat, biasanya nih pada saat kondisi-kondisi musibah kita langsung cepet-cepet ngebongkar investasi kita. Sedangkan kalau misalnya kita sudah punya dana darurat, maka itu duluan tuh yang kita bongkar tanpa kita harus membongkar investasi. Utang, kalau kita masih punya utang konsumtif yang tingkat suku bunga atau biayanya juga tinggi banget, itu kan berarti harus kita bayarin nih millennial parents. Tapi kalau untuk investasi sendiri hasilnya kan tidak pasti. Jadi bayangkan, untuk bunganya itu pasti harus kita bayar, tapi untuk investasi hasilnya seperti apa kita nggak tahu. Jadi pastikan utang konsumtif harus dibayar terlebih dahulu.